Anda beli produk sendiri tapi dibatasi nggak boleh lebih dari uang X, misalkan nggak boleh lebih dari 200 ribu rupiah ya, beli alat-alatnya. Jadi nggak boleh bikin yang high res, low resolution. Low resolution itu contohnya kalau Anda bilang ini pembelinya seorang bayi, kalau Anda nggak bisa menggambarkan bayi, bahwa bayi kan susah ya, kita aja sendiri berdiri atau duduknya seperti ini, ditulis ini bayi, that's it. Ya, low resolution. Kalau menggambarkan customer yang marah-marah, wah, gini susah. Di atas kepala ini kasih kertas tulis sedang marah-marah. Itu prototype. Jadi kita menjelaskan dengan mudah, ya. Nah, ini nanti kita pakai. Nah, ini contohnya, ini iPad maksudnya, gitu ya. Ini lo iPad begini, gitu ya. Kasih tanda, ya. Nah, ini pakai topi seperti ini, ya. Ini kita melakukan prototyping, ya. Prototype dengan cara yang kita lakukan. Lalu dari prototype itu kita akan melakukan nanti uji coba terhadap customer, user testingnya. Nah ini prototype, ya ini di Jakarta kita melakukan prototyping, semua bikin prototype di grupnya. Lalu kita melakukan evaluasi sekarang. Evaluasi itu artinya kita mendatangkan user dari luar. Nah ini nanti proses 2 minggu seminggu berikutnya Anda diminta untuk mendatangkan orang yang suka dengan produk Anda, biasa beli produk Anda, datang ke Ciputra, nanti mereka akan ditunjukin, ini loh saya bikin solusi seperti ini, kira-kira kamu mau beli atau tidak ya. Kita butuh masukan customer, karena sebetulnya yang disebut dengan design thinking adalah customer focus solution, customer focus innovation. Artinya sebetulnya yang paling tahu siapa yang benar itu siapa? Yang paling tahu dia suka apa dengan produk Anda? Pelanggan. Kalau Anda merasa produk ini bagus, pelanggan merasa tidak bagus, tidak laku. Saya kasih contoh. Ketika kita melakukan praktek di Astra Honda Motor, maka kita memikirkan mengasihin WII, Game Boy di ruang tunggunya sepeda motor. Kita coba, kita tunjukkan kepada customernya. Customernya kita datangkan orang yang memang biasanya pakai sepeda motor. Dan mereka bilang apa? Tidak perlu Pak, aku kasih ono majalah bekas, saya wis seneng daripada dikasih game. Anda mungkin memikirkan menaruh AC yang besar itu penting karena kita butuh dingin. Tapi customer di bawah tidak perlu AC, dipasangin aja sudah lebih dari cukup. Maka kita harus memikirkan solusi yang tepat guna, yang cocok dengan pelanggan yang kita tuju. Ini contohnya. Ya. Di 7-Eleven banyak, ketika kita coba solusi ini kita perkirakan bakal berguna, ternyata penonton orang bilang Pak saya tidak perlu Pak, kalau saya datang ya sudah langsung. Contoh adalah tempat di mana disediakan valet. Ternyata tidak perlu. Kenapa buat valet? Ternyata orang-orang itu 80% kebanyakan datang naik angkot atau naik sepeda motor. Ya, buat apa kita kasih terlalu bagus? Tidak perlu kan? Karena kos akan naik. Ini contoh. Jadi kita harus memahami pelanggan dengan menggunakan pelanggan sebagai tolok ukur terhadap kebenaran ide kita. Ya. Jadi ini disebut dengan user testing. Maka kita akan melakukan user testing. Ini prototipenya. Jadi ini naik pesawat terbang, lalu di sini akan keluar tulisan selamat datang Pak Joko. Pertanyaannya, Pak Joko senang enggak? Ternyata ketika kita coba ke usernya bilang kadang saya senang Pak, nama saya disebut. Tapi kadang saya tidak senang karena saya tidak mau sebelah saya tahu saya sebetulnya siapa. Doesn't matter, jadi tidak perlu sebenarnya. Ya, kita harus cek beberapa solusi seperti itu. Nah ini produk yang dibuat untuk dikirim. Ini contoh-contoh prototipe di mana kita mencari solusi. Ya. Nah setelah kita melakukan evaluasi pada orang, baru nanti kita akan melakukan. Ini adalah para user testingnya yang real. Ya. Gambarnya aja lopan-lopan. Ini user testing. Lalu pada saat terakhir kita melakukan apa yang disebut dengan persuasi. Ya, ini persuasi. Ini user testing masih ada, gambarnya agak terbalik. Ini user testing, ini user testing. Tadi prototype, ini user testing. Jadi ini dilakukan user testing, ya. Ini dibuatkan user testing. Ini di 7-Eleven dibuatkan game sepak bola, ada TV. Lalu tanyakan, kamu suka ada kalau nonton ada sepak bola TV dan seterusnya. Ya ini di Jakarta ketika kita melakukan user testing. Jadi ini tanyain, ini pelanggannya, kalau kamu senang enggak dengan solusi kita seperti apa? Kita mendapatkan masukan dari pelanggan. Ini juga foto-fotonya. Jadi ini yang akan Anda lakukan nanti. Jadi ini semua ini proses dilakukan 3 hari penuh. Pagi sampai malam 3 hari, pagi sampai malam ya. Nah ini kita lakukan user testing ya. Lalu kita tanya, kalau seperti ini suka ada? Ini kalau Honda, motor, tulisi motor cukup ya toh. Gak usah pakai sepeda motor sebuah. Kursi dibalik, tulisi motor. Ya, ini disebut low resolution. Nah ini adalah beberapa aktivitas kita. Ya, ini yang di Stanford ya. Yang terakhir kita bilang persuasi. Persuasi itu nanti kita presentasikan.
Nah, ini materi salah satu testimoni dari teman dari General Electric, nanti akan saya bawakan. Dia bilang kalau Anda harus gagal, fail early, fail cheap, fail fast. Gagallah secepat mungkin supaya cepat-cepat tahu, diperbaiki, dan bisa selesai lagi. Ya. Lalu iterasi itu maksudnya setelah dicoba Anda tes lagi, observe lagi, muter lagi kedua dan ketiga. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini adalah konsep tentang design thinking. Saya akan tunjukkan sebuah video pendek tentang bagaimana orang berbisnis mencoba menggunakan design thinking. Bentar ya. This is Raimundo. He sells mangoes from his cart 7 days a week all over San Jose. Raimundo sells a lot of mangoes, about 25 a day. That's 175 per week, 700 per month, or nearly 5,000 per year. His mangoes are healthy calories, vitamins, and minerals in the diets of people all over his community. But Raimundo is just one man, and he can only push his cart so far. Also, he has to drive great distances almost every week to replenish his stock. This cuts into his mango selling time and his profit margin. There are also many places where Raimundo's cart just can't go. Large housing projects, high-rises, and very busy streets are outside his reach. How might we deliver Raimundo's freshly prepared nutrition to areas he can't go? Oke, jadi itulah model design thinking proses ya. Jadi dia mempunyai ide, ini proyeknya Project Stanford. Jadi mereka punya ide untuk bikin mesin yang taruh koin, vending machine, keluar buahnya. Ini prosesnya. Tadi Anda lihat prototipenya very low resolution. Jadi orang bilang buahnya suka dilihat, ya dipotong semua, tidak apa-apa gitu. Cobakan, orang suka ada. Setelah orang itu suka, baru dibuat yang high resolution. Ya, high resolution itu artinya mesinnya mirip gitu ya. Lalu seperti ada sumbuan. Ini kira-kira prosesnya. Nah, saya akan sharing tentang story of success dalam dunia design thinking ya.
Story ini digarap oleh salah satu dari fasilitator kami ketika saya di Stanford bulan Maret tahun 2011 ini. Nah, ini orangnya, ya. Dia asalnya juga hobi dengan mobil dan lain-lain. Nah, tapi pekerjaan sebenarnya adalah desainer di General Electric. GE ini punya divisi yang namanya GE Healthcare. Jadi pabrik ini membuat General Electric ini bikin mesin-mesin untuk kesehatan. Salah satu yang paling dia merasa bangga adalah produk ini. Namanya body scanner. Ya, jadi Anda harus diem, masuk ke dalam, lalu di-scan seluruh tubuh, tahu perutnya kayak apa, sininya seperti apa. Ini body scannernya. Ya, harganya 2 juta US dollar, yang mahal ya. Pokoknya 20 M dipasang seperti itu. Nah, orang ini bilang, saya ini begitu bangga dengan produk ini, sehingga ketika produk ini di-launching di rumah sakit, hati saya itu besar, bangga sekali. Ya, saya bangga, saya mau lihat mesin saya beroperasi jalan pertama itu kayak apa. Dan katanya customer pertamanya dia adalah seorang anak kecil umur 9, ya, diantar oleh orang tuanya, papa mamanya. Dan orang ini sakit terminal, maksudnya sudah pasti meninggal, ya, kanker terminal. Dan anak ini masuk ke dalam ruangan ini ketika mau di-scan. Begitu kelihatan mesin ini, langsung nangis balik dan lari keluar. Ya. Dan dia bilang, hatiku sakit, tidak pernah seperti ini, katanya. Ya. Ini my baby, aku develop ini 7 tahun sampai mesin ini jadi, kok ternyata anak kecil itu nangis kelihatan punya aku. Ya. Nah, gambar ini Anda bayangkan, mesin ini, bayangkan Anda anak umur 9, pendek seperti ini, megang sama orang tuanya, melihat mesin hitam seperti gitu, lalu melihat semua karyawan besar-besar, putih-putih gitu, otomatis menyedihkan buat dia, buat anak kecil itu. Ya, ini yang terjadi. Nah, dia bilang, baru ketika itu saya sadar bahwa sebenarnya saya bikin mesin ini kan hanya untuk menyenangkan saya, bangga besar, tapi tidak membantu anak kecil. Nah, inilah dia setelah dia ikut design thinking, lalu dia bilang bahwa sebenarnya anak kecil itu dunianya lain. Nah, ini dia menjelaskan bagaimana proses design thinking yang mereka lakukan. Ini loh tempatnya rumah sakit, dia bilang. Masa anak kecil bisa suka di tempat seperti ini? Ya. Lalu dia mulai development yang dia lakukan, dia menggunakan sebuah tim. Makanya ini juga tadi saya sharing ketika dengan para fasilitator. Tim ini terdiri dari 7 orang, waktu itu dia bilang saya sebagai kepala tim, saya tarik ini, Fern Kelly. Fern Kelly adalah Children Museum punya pimpinan Children Museum. Kenapa dia bilang? Karena saya waktu ke sana, itu punyanya GE ya. Mereka memberikan saya annual report, laporan tahunan. Annual reportnya itu ternyata dalam karosel. Karosel itu mainan kuda-kudaan ya. Dan ketika dibuka dari atas, tengahnya diambil, ternyata laporannya di tengah. Jadi dia bilang pimpinan museum ini mengerti bagaimana menyenangkan anak-anak. Ya. Jadi dia panggil tim ini satu. Yang kedua, dia panggil Children Hospital psikolog. Jadi dia panggil Fern Kelly sama psikolog, dan dia panggil 2 anak kecil sebagai anggota tim dia. Ya. Lalu dia pakai 3 engineer. Ya. Jadi tim dia ada 2 orang ahli anak-anak, 2 anak kecil dan 3 engineer. Dan mereka mulai mendevelop. Mulainya low resolution. Saya nggak dapat gambarnya, tapi saya dapat hasilnya. Ini hasilnya. Ya. Hasilnya mereka lihat bahwa anak kecil itu tidak suka kalau kelihatan warna putih itu. Ya. Tapi kalau anak kecil itu dibilangi, kamu sekarang tak ajak pergi ke jungle adventure. Ya, kita pergi ke jungle adventure. Lalu kamu naik kanung, ini kanung namanya. Ya. Dan dia bilang sama anak kecil itu, 2 hari sebelum mereka scan, dikasih story-nya, lihat di internet. Lalu kamu nanti akan masuk ke kanu, orang tuamu akan menunggu di camp base sebelah sini. Dia nggak boleh ikut karena kamu harus sendirian. Ya. Kalau kamu can hold still, diam selama 3 minutes, nggak boleh goyang-goyang sama sekali. Ya. Nanti ketika kamu selesai akan melihat the North Star, kelihatan bintang. Ya. Jadi dia bilang, jadi anak kecil itu diam di sini, diam aja. Ya. Masuk ke dalam dibiarkan, ini asalnya mesinnya seperti ini. Sebetulnya perubahan yang dilakukan kan sederhana sekali, ya. Jadi ini masuk ke sini, ketika keluar anak kecil itu kelihatan the North Star. North Star itu sebenarnya apa? Lampu diginikan, digoyang, ya. Sebenarnya setengah mati, ya. Dan dia bilang, the one thing that make me cry of joy, dia nangis dengan senang adalah ketika anak kecil ini keluar bilang,
mami, I want to come here again next week. Ya. Jadi dia bilang, bayangkan ya, jadi dari nangis kelihatan dia bilang mami, I want to come here next week again. Jadi dan ini dianggap sukses yang sangat besar karena dengan development ini lalu mereka mulai mendevelop produk-produk lainnya. Jadi ini hasil lainnya, ini seperti kapal dengan story yang terpisah, ya. Ini ada bajak lautnya, ya. Lalu ini bahkan ada yang seperti bunga-bunga. Ini mesin-mesin yang mirip dan ada yang berbeda, ya. Nah ini juga dia bilang ini kapal selam. Ini yang terakhir kita develop, dia bilang kapal selam. Jadi orang masuk di sini disuruh tahan napas beberapa lama karena masuk tahan napas, ya. Dan mereka itu senang. Padahal sebelumnya mesinnya seperti ini. Jadi very simple change karena the eye of the customer. Karena customernya anak-anak, bukan orang dewasa, ya. Dan dia bilang bahwa ini timnya dia, ini tim lainnya, ya. Sedation rate, jadi dulu itu anak kecil harus disontek sampai tidak krosok baru bisa dimasukkan. Sekarang anak kecil nanyain, kamu mau diam sendiri? Diam, Pak. Tidak usah disontek, dia mau. Jadi sedation rate down 80%, ya. Terus overall satisfaction naik, sedation rate turun, satisfaction naik 90%, volumenya naik, dan orang-orang overall suka di situ. Nah ini dia mendapatkan insight ini hanya karena dia melakukan design thinking dan memikirkan kacamata pelanggan bukan kacamata pabrik. Dan ini akhirnya divisinya orang ini dibesarkan. Jadi sekarang jadi sebuah divisi namanya GE Design Worldwide kalau nggak salah. Ya, jadi dia akan mendesain produk-produk GE menggunakan design thinking konsep dengan memandang dari kacamata pelanggan, bukan dari kacamata ini. Jadi mengamati pelanggan suka apa, tidak suka apa, diteskan dengan low resolution, higher resolution kepada pelanggan. Dan dia bilang kita sekarang oleh GE dikasih 10% dari omset atas produk yang kita retouch. Enak sekarang ya, jadi divisinya. Padahal dia bilang, teman-teman tahu dia bilang, waktu pertama kali saya minta dana dan dikasih uang blast, ya, akhirnya yang kita lakukan apa? Kita minta tempat di rumah sakit, kita bilang kita akan melakukan design thinking. Kalau berhasil, nanti waktu kamu beli mesin saya, tak kasih diskon spesial 50%. Akhirnya di rumah sakit itu dia develop sendiri, dari bayarin dia. Rumah sakit itu bahkan yang mengeluarkan dana untuk makan, untuk apa, dikasih ruangan khusus, ya. Tapi ketika produk lainnya keluar, rumah sakitnya dikasih dengan half price, ya. Jadi ini yang terjadi di GE. Jadi kita lihat bahwa kadang-kadang sebuah design thinking, nah ini ruangan dia bilang, this is my office, dia bilang, ya. GE ini penemunya adalah Thomas Alva Edison, ya teman-teman yang tahu aja. Dia bilang, hell, there are no rules here, we are trying to accomplish something, ya. Jadi nah, dia bilang inilah GE, dia bilang dari experience. Jadi ternyata alat-alat ini apa tau? Prototype, ya. Ini prototype. Prototype dari barang-barang bekas diambilin dibuat prototype. Tempat ini juga dipakai untuk melakukan prototype dari user testing, ya. Tempat duduknya segala macam seperti ini. Ini yang dilakukan di GE, ya. Nah, dia bilang our brand, dia bilang your brand. Jadi akhirnya brand kita nggak mau seperti gini lagi karena terkontrol sekali, ya. Kita harus berubah. Dia bilang we will be challenging the traditional thinking while maintaining a clear line of sight to strategic objective. Maunya kan penjualan naik, omsetnya naik. Asal kita lakukan dengan baik, benar kan tidak apa-apa, dia bilang. Have passion, it's contagious. Ini dia yang ngatur, ya. If you are not having fun, it's half your fault. Artinya kalau Anda belajar atau bekerja tidak having fun, maka itu sebagian adalah kesalahan Anda di catatan kita. Oke, ini second slide, the third one, last one. Saya akan jelaskan tentang 8 elemen penting dalam design thinking. Lalu saya akan ceritakan kira-kira manfaatnya buat Anda atau bagaimana Anda akan proceeding dengan E3 ini. Oke? E3 ini ketika saya dengan Bu Inge diskusi cukup lama adalah tentang retail. Jadi Anda diharapkan membuka sebuah retail bisnis. Itu bisa besar, bisa kecil, bisa seperti apa terserah. Yang disebut retail termasuk kafe, termasuk rumah makan, termasuk jualan sepeda, termasuk jualan apa saja, ya. Saya minta bahwa pada 2 bulan pertama sebelum UTS, ya, Anda boleh berubah bisnis apa saja. Carilah bisnis yang disukai pelanggan Anda, yang disukai customer Anda. Yang harus Anda lakukan nanti adalah Anda harus pergi ke mall. Kita punya 2 mall yang disarankan, Ciputra World dan PTC, ya. Dan mungkin kalau mau pakai mall lain silakan.
Mau ke pasar turi boleh, ke pasar atau boleh, minta izin dulu ya. Lalu atau minta maaf saja kalau tidak boleh, jadi gampang.